Baiklah Dela, di sini Rara ingin bertanya kepada Dela tentang pendidikan. Nah, langsung saja kepada pertanyaan pertama. Jelaskan perbedaan makna dan filosofi antara istilah pendidikan, education, tarbiyah, pedagogi, dan underwich, serta bagaimana istilah-istilah tersebut mencerminkan nilai dan tujuan pendidikan di Indonesia. Baiklah Rara, kalau menurut Dela, yang pertama pendidikan itu kan berasal dari kata didik, yaitu mengarahkan, membimbing, serta mengembangkan potensi setiap peserta didik itu agar lebih menjadi yang lebih baik. Nah, kalau secara filosofinya itu pendidikan di Indonesia tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan watak, moral, dan kepribadian setiap peserta didik itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, artinya itu pendidikan di Indonesia itu berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya, baik secara cerdas secara intelektual, berakhlak, dan memiliki tanggung jawab sosial. Lalu yang kedua itu ada education. Nah, education itu kan berasal dari bahasa Latinnya educare, yang berarti menentukan keluar dan mengembangkan diri dari dalam. Nah, maknanya itu menekankan pada proses membantu seseorang mengembangkan potensi dan kemampuannya yang sudah ada di dalam dirinya. Nah, filosofinya itu adalah bahwa setiap manusia itu memiliki potensi bawaan yang perlu dibimbing agar berkembang secara optimal. Nah, di dalam konteks modern, education ini juga mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter seseorang. Nah, di Indonesia konsep education ini tercermin di dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap individu peserta didik. Lalu yang ketiga itu ada tarbiyah. Nah, tarbiyah ini kan berasal dari kata bahasa Arabnya yaitu rabba yurabbi, yang berarti memelihara, menumbuhkan, dan membimbing untuk menuju kesempurnaan. Nah, tarbiyah ini memiliki makna spiritual dan moral yang sangat kuat karena berakar dari konsep ketuhanan. Nah, filosofinya itu adalah bahwa manusia itu dididik agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah, sesama manusia, dan alamnya. Nah, di dalam konteks Indonesia, tarbiyah ini banyak digunakan di dalam pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, yang menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan pembinaan akhlak peserta didik. Lalu yang keempat itu ada pedagogi. Pedagogi ini berasal dari bahasa Yunaninya yaitu pedagogos, yang berarti orang yang menuntun anak. Nah, pedagogi adalah ilmu atau seni yang mengajar anak-anak. Filosofinya menekankan pada peran pendidik sebagai pembimbing dalam proses belajar, yang fokus utamanya itu bagaimana cara mendidik dan mengajar secara efektif, lalu bagaimana peserta didik belajar, serta bagaimana interaksi antara guru dan siswa itu terjadi. Nah, di dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendekatan pedagogi ini menjadi dasar dalam sistem pendidikan formal, di mana guru itu berperan sebagai fasilitator untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui metode yang tepat. Lalu yang kelima yaitu onderwijs. Nah, onderwijs ini berasal dari bahasa Belandanya yaitu pengajaran. Nah, kata ini biasa digunakan pada masa kolonial dan lebih menekankan pada proses mentransfer pengetahuan dari guru ke murid. Nah, filosofinya itu berpusat pada guru, di mana peserta didik dianggap sebagai penerima pasif dari ilmu yang diberikan oleh guru tersebut. Baiklah Dela, lanjut saja kita ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pemahaman tentang hakikat manusia dapat membantu pendidik
merancang proses pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan potensi peserta didik. Baiklah, terima kasih Rara. Kalau menurut Della, pemahaman tentang hakikat manusia itu sangat penting bagi seorang pendidik, karena manusia itu bukan hanya makhluk yang bisa diajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga makhluk yang memiliki akal, perasaan, nilai serta potensi yang unik di dalam dirinya tersebut. Nah, dengan memahami hakikat manusia, pendidik dapat melihat peserta didiknya bukan sekedar penerima pelajaran saja, tetapi melainkan sebagai individu yang memiliki keunikan dan kemampuan berbeda-beda yang dapat dikembangkan. Manusia itu memiliki akal dan pikiran, artinya peserta didik itu mampu berpikir, menalar, dan memecahkan sebuah masalah. Nah, dengan pemahaman tersebut, pendidik itu bisa merancang pembelajaran yang menantang kemampuan berpikir peserta didik melalui seperti diskusi, eksperimen, atau pemecahan masalah nyata, bukan hanya hafalan saja. Nah, lalu manusia itu juga memiliki perasaan dan emosi. Maksudnya berarti proses belajar tidak boleh hanya menekankan aspek kognitif saja, tetapi juga harus memperhatikan suasana hati dan motivasi dan kenyamanan peserta didiknya tersebut. Seorang pendidik yang memahami hal tersebut pasti akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, penuh empati, dan menghargai setiap perbedaan. Lalu manusia itu adalah makhluk sosial dan moral. Nah, pendidik yang memahami hakikat tersebut pasti akan mengarahkan pembelajaran agar peserta didik itu mampu bekerja sama, berkomunikasi, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan etikanya. Misalnya melalui belajar kerja kelompok, membuat pembelajaran yang berbasis karakter. Lalu manusia itu memiliki potensi spiritual dan kemanusiaan. Nah, maka pembelajaran yang dirancang oleh pendidik tidak hanya fokus pada kemampuan akademiknya saja, tetapi juga menguatkan keimanan, ketulusan, dan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungannya. Lalu manusia itu juga makhluk yang berkembang, artinya setiap peserta didik itu memiliki tahap perkembangannya yang berbeda-beda. Nah, pemahaman tersebut mendorong pendidik untuk menyesuaikan metode dan strategi pembelajarannya itu sesuai dengan usia dan kebutuhan serta kemampuan masing-masing anak tersebut. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 4 kompetensi utama pendidik menurut UU SPN dan UU GD, lalu berikan contoh penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baiklah, terima kasih Rara. Kalau menurut Della, kompetensi yang pertama itu kompetensi pedagogi. Nah, adalah kemampuan guru dalam memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan, serta mengevaluasi proses belajar yang secara efektif. Nah, guru harus memahami karakteristik, gaya belajar, dan kebutuhan masing-masing siswanya tersebut agar pembelajaran itu lebih bermakna. Nah, contoh penerapannya itu misalkan seorang guru menggunakan berbagai metode belajar seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau pembelajaran yang berbasis proyek agar semua siswa aktif dan termotivasi. Nah, guru juga menyesuaikan cara mengajar untuk siswa lebih visual atau kinestetik. Nah, lalu yang kedua itu ada kompetensi profesional, adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara mendalam dan mampu menyampaikannya dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, guru juga harus mengembangkan diri agar tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, contoh penerapannya itu misalkan di dalam pembelajaran IPA. Nah, guru tersebut tidak hanya menjelaskan tentang teori fotosintesis saja, tetapi juga mengajak siswa tersebut melakukan percobaan sederhana dan membuktikan prosesnya tersebut. Lalu yang ketiga itu ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan sikap, moral, dan kepribadian guru yang menjadi teladan bagi peserta didiknya.
Nah, guru harus memiliki kepribadian yang jujur, sabar, berwibawa, dan bertanggung jawab. Contoh penerapannya itu misalkan guru datang ke kelas tepat waktu, bersikap adil terhadap semua siswanya, tidak membeda-bedakan siswanya, dan tidak mudah marah, serta menjadi contoh di dalam berkata sopan dan berperilaku baik. Nah, dengan hal tersebut, siswa itu akan meneladani sikap positif dari gurunya tersebut. Nah, lalu yang keempat itu ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara baik dengan siswa, sesama guru, orang tua, serta masyarakat di lingkungan sekolahnya. Nah, guru harus mampu bekerja sama dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan siswanya. Contoh penerapannya itu misalkan guru menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa melalui pertemuan rutin atau komunikasi di dalam grup agar dapat bersama-sama memantau perkembangan belajar anaknya. Di kelas, guru juga mendorong kerjasama agar siswa belajar menghargai dan bekerja sama dengan temannya tersebut. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, serta berikan contoh penerapan salah satu pilar tersebut dalam kegiatan belajar yang nyata. Baiklah, terima kasih Rara. Menurut Bella, pilar yang pertama itu pilar learning to know. Pilar ini menekankan pentingnya penguasaan pengetahuan dan pemahaman dasar tentang dunia di sekitar kita. Nah, tujuannya itu agar peserta didik itu mampu berpikir kritis, memahami informasi, dan terus belajar sepanjang hidupnya. Nah, artinya itu belajar tidak hanya untuk menghafal saja, tetapi untuk memahami dan mencari maknanya. Lalu yang kedua itu ada learning to do. Nah, pilar ini menekankan pentingnya keterampilan praktis dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja. Nah, pendidikan harus melatih peserta didik untuk bisa berbuat, bukan hanya sekedar tahu saja. Lalu yang ketiga itu ada learning to be. Nah, pilar ini menekankan pada pengetahuan kepribadian, karakter, dan jati diri seseorang. Nah, tujuannya itu agar peserta didik itu menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Lalu yang keempat itu ada learning to live together. Nah, pilar itu mengajarkan peserta didik untuk saling menghormati perbedaan, bekerja sama, dan hidup damai dengan orang lain. Nah, pendidikan tidak hanya membentuk individu yang pintar saja, tetapi juga manusia yang peduli terhadap sesamanya. Jadi contoh dari salah satu pilar ini diambil dari pilar learning to live together. Nah, contohnya itu misalkan siswa dari berbagai latar belakang budaya bekerja sama di dalam satu kelompok tertentu. Nah, mereka itu bisa belajar saling menghargai pendapat dan memahami perbedaan tanpa terjadinya konflik di dalam kerjasama tersebut. Baiklah, pertanyaan yang terakhir. Jelaskan konsep multiple intelligence menurut Howard Gardner dan berikan contoh bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pelajaran sesuai karakteristik kecerdasan peserta didik. Baiklah, kalau Howard Gardner itu mengemukakan bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya dari satu bentuk saja, seperti kemampuan logika atau bahasa saja, tetapi dari berbagai macam kemampuan yang berbeda-beda. Nah, menurutnya itu setiap orang itu memiliki jenis kecerdasan dan masing-masing individu itu memiliki keunggulan dalam satu atau beberapa kecerdasan tertentu. Nah, yang pertama itu ada kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa, baik itu secara lisan maupun tulisan, untuk berkomunikasi, menulis, membaca, dan mengeluarkan idenya. Nah, orang dengan kecerdasan linguistik ini biasanya pandai berbicara, menulis cerita, berdebat, atau berpuisi.
Nah, contohnya itu misalkan siswa yang suka membaca, menulis cerpen, bercerita di depan kelas atau aktif di dalam diskusi, berarti siswa tersebut sudah memiliki kecerdasan linguistik yang kuat di dalam dirinya tersebut. Lalu yang kedua itu ada kecerdasan logis matematis. Nah, kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir secara logis, menganalisis sebuah masalah, mengenai pola dan bekerja dengan angka. Nah, orang dengan kecerdasan ini biasanya senang seperti menghitung, membuat perencanaan, atau memecahkan teka-teki yang logika. Nah, contohnya itu misalkan siswa yang gemar matematika, eksperimen sains atau permainan strategi seperti catur. Nah, maka siswa tersebut sudah menunjukkan kecerdasan secara logis matematis. Nah, lalu yang ketiga itu ada kecerdasan visual spasial. Nah, kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan memahami ruang, bentuk warna, dan arah secara visual. Nah, siswa yang memiliki kecerdasan visual spasial ini mampu berpikir dalam gambar dan mudah membayangkan sesuatu dalam bentuk visual. Contohnya itu siswa yang pandai menggambar, membuat peta, mendesain sesuatu, atau memahami diagram, dan siswa itu berarti telah memiliki kecerdasan secara visual spasial. Lalu yang keempat itu ada kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan itu berkaitan dengan kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan sebuah ide atau menyelesaikan masalah. Nah, orang dengan kecerdasan ini biasanya cenderung belajar melalui gerak, sentuhan, dan pengalaman langsung. Contohnya itu seperti siswa yang pandai menari, berolahraga, dan membuat kerajinan tangan atau melakukan eksperimen. Nah, maka siswa tersebut sudah dianggap memiliki kecerdasan secara kinestetik. Lalu yang kelima itu ada kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan itu berkaitan dengan kemampuan memahami, menikmati, dan menciptakan musik serta nada. Nah, orang dengan kecerdasan tersebut pasti peka terhadap bunyi, melodi, dan pola suara di sekitarnya. Contohnya itu siswa yang suka bernyanyi, bermain alat musik, atau cepat mengingat pelajaran lewat lagu memiliki kecerdasan musikal yang sangat tinggi. Lalu yang keenam itu ada kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan memahami, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, siswa dengan kecerdasan interpersonal ini lebih mudah bergaul, memahami perasaan orang lain, dan pandai bekerja di dalam suatu tim. Nah, contohnya itu siswa yang aktif dan dalam kerja kelompok, mampu memimpin teman, dan mudah menolong orang lain itu sudah termasuk yaitu memiliki kecerdasan secara interpersonal. Lalu yang ketujuh itu ada kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan itu berkaitan dengan kemampuan memahami diri sendiri, mengenali kekuatan, kelemahan, emosi, serta tujuan hidupnya. Nah, orang dengan kecerdasan itu biasanya memiliki kesadaran diri tinggi dan mampu mengatur emosi dengan baik. Nah, contohnya itu siswa yang suka merenung, menulis jurnal pribadi, atau memiliki cita-cita yang jelas menunjukkan kecerdasan intrapersonal. Lalu yang kedelapan itu ada kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan itu berkaitan dengan kemampuan mengenali dan memahami alam sekitarnya, termasuk tumbuhan, hewan, dan fenomena yang ada di lingkungannya tersebut. Nah, orang dengan kecerdasan itu biasanya suka beraktivitas di luar ruangan dan peka terhadap perubahan alamnya. Contohnya itu siswa yang gemar berkebun, memelihara hewan, atau tertarik pada lingkungan memiliki kecerdasan naturalis yang tinggi.